Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Bersama aku Mela, kita reading kembali ya. Kali ini kita akan bertemakan tentang dia. Dia yang menyesal berpisah dari kamu. Seperti apa kondisi dia saat ini? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Sagittarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sagittarius, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan ya. Kita akan shuffle kartunya. Dia yang menyesal sudah berpisah dari kamu. Apa yang dia rasakan? Kita akan lihat di sini ya. Apa yang dia rasakan? Oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Bentar ya. Dan ada Temperance, ada Sagittarius. Dan di sini ada Death, Scorpio. Sagittarius dan Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini buat Sagittarius ya dalam readingan ini. Nah, di sini kita berceritakan tentang dia, antara kamu dengan dia, di mana hubungan kamu dengan dia itu sudah terputus ataupun sudah berpisah ya. Dan kita akan lihat di sini, di mana bahwa dia saat ini mungkin merasakan ada suatu penyesalan ya, kalau kita lihat. Karena dia di sini terlihat menyesali perpisahan antara kamu dengan dia. Nah, kita lihat di sini di bottomnya kamu ya, di bottomnya dia maksudnya ya. Tapi ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja ini energi kamu ataupun bisa saja itu energinya dia. Nah, di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords ini menggambarkan adalah suatu rasa keinginan ataupun power yang cukup kuat yang dia rasakan. Power apakah itu? Dia pengen merubah semuanya. Secara di sini sebenarnya dia terlihat orang yang kuat, tapi dia merasa ada kesedihan. Ya, melanda dalam pikirannya dia, dalam kehidupannya dia. Jadi bisa dikatakan dia saat ini terlihat tidak baik-baik gitu loh. Setelah terpisah dari kamu, itu yang dirasakan oleh dia. Jadi ada keinginan dia di sini berpikir bahwa pemikiran dia itu selalu menuju ke kamu, tertuju ke kamu. Ya, seolah-olah dia pengen kembali ke kamu, seolah-olah dia berkeinginan ataupun berpikir bahwa akan bisa bersama kamu selamanya. Itu. Jadi di sini ada keinginan yang kuat dari dia ya, karena terus memikirkan kamu, terus merasakan bahwa, ke depannya aku merasa akan bisa lebih baik bersama kamu. Itu yang ada dalam pikirannya dia ya. Oke, kita akan lihat di sini selanjutnya. Kartu yang pertama, itu apa yang terbaca di sini? Nah, di sini ada Ace of Cup ya. Ace of Cup ini menggambarkan ada keinginannya dia atau saat ini dia masih merasakan cinta terhadap kamu. Dia merasakan, rasa sayang ataupun rasa ingin memiliki kamu kembali. Secara dia di sini merasa, "Aku sebenarnya orang yang setia. Aku sebenarnya orang yang pantas," gitu loh, "untuk mendapatkan kamu." Secara ya dia merasa diri dia saat ini sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Ya mungkin dulu dia mengecewakan kamu, dia menyakiti kamu, dia berbuat salah kepada kamu. Tapi di sini dia sudah menyesali, karena kesalahan dia itu membuat, kehidupan dia menjadi berubah. Berubahnya arti kata, dia tidak pernah bahagia gitu loh. Setelah terpisah dari kamu itu dia merasa tidak ada yang baik-baik dalam hidupnya dia, ya. Itu yang dirasakan dia. Dan di sini ada kartu Ten of Pentacles.
Walaupun ya di sini dia itu merasa, eee, berkeinginan saat dia bersama kamu, dia pengen selamanya. Ternyata ya kamu itu seseorang yang pantas buat dia, di mana bahwa akan bisa hidup bersamanya, bersama dia. Itu anggapannya dia. Dia berkeinginan akan menua bersama kamu. Karena dia tahu bahwa kamulah yang bisa merawat dia, kamulah yang bisa menjaga dia, kamulah yang mengerti akan diri dia. Makanya di sini dia ingin menua bersama kamu. Ada Ten of Pentacles. Seolah-olah semuanya itu akan bisa terwujud dalam pikirannya dia ya. Nah, itu yang dirasakan dia. Oke. Ada Ten of Pentacles. Kalau kita bicara tentang Pentacles itu sebenarnya uang ya. Cuan dan karir bisa saja pekerjaan. Tapi kalau kita lihat bisa saja di sini dia itu mengalami suatu problem dalam masalah finansial. Tapi kalau di sini dilihat, dia akan bisa sukses. Tapi itu jika bersama kamu gitu loh. Tapi jika tidak bersama kamu, dia akan hancur. Ya, gitu. Karena di sini ada gambaran eee, satu pasang ya, seseorang yang sudah menua, jika dia bersama kamu selamanya ataupun sampai menua, dia berpikir akan bahagia. Baik itu dari segi materi, baik itu dari segi asmara dan, eee, cintanya dia, ya, dia akan merasa bahagia di sini. Oke, kita akan lihat kartu selanjutnya. Di sini ada, Knight of Wands. Knight of Wands itu menggambarkan ada sesuatu ya, keinginan dia untuk memperjuangkan kamu. Ada rasa ingin begitu mendekati kamu kembali dan ingin bersama-bersama kamu, ya. Ini ada Connect Oven adalah sesuatu yang energinya cukup besar, dia punya keberanian, seperti ya bagaimana ya seorang pejuang di mana dia akan merasa menang dalam mendapatkan sesuatu ataupun dalam mendapatkan keinginannya dia, ya. Itu anggapan dari dia, ya. Dia pengen berjuang lagi, memperjuangkan kamu. Ya, bisa saja dia di sini ingin menikah dengan kamu, oke. Nah, selanjutnya di sini ada Temperance. Dia mencoba untuk menyeimbangkan hidupnya dia saat ini. Bisa saja ada hidup yang benar-benar saat ini itu, kayak tidak stabil gitu loh. Bisa saja dari keuangannya dia, dari segi finansialnya dia, dari kehidupannya dia mungkin tidak pernah bahagia. Jadi saat ini dia pengen, keadilan ataupun, keseimbangan hidup dia itu muncul kembali. Selama ini kan ada kamu yang bisa menyeimbangkan hidup dia. Tetapi sejak terpisah dari kamu, hidupnya mulai berantakan, tidak ada aturan ataupun apa gitu ya. Jadi di sini berharap dia itu ya memperjuangkan kamu. Nah, di sini ada kartu Death. Kartu Death ini itu menggambarkan sesuatu yang sudah berakhir, kan mati gitu ya. Tapi ada sesuatu yang akan dibangun kembali. Bisa saja sesuatu yang sudah berakhir, tapi dia ingin kembali. Dia ingin membangun kembali hubungan bersama kamu. Itu keinginannya dia di sini. Ya, ada kartu Death. Karena di sini ada Queen of Swords ya. Dia berpikir akan bisa menua bersama kamu, dia akan bisa berpikir akan kembali bersama kamu gitu loh. Karena di sini ada energi cukup kuat di dia. Mungkin dia selama ini merasa uh, saat terpisah dari kamu, hidupnya itu tidak beraturan, hidupnya itu tidak terjaga, hidupnya itu tidak stabil. Bisa saja banyak orang yang dekat dengan dia, tapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Itu yang dirasakan dia. Jadi di sini ada keinginan dia ingin mendekat ke kamu kembali, ingin perjuangan kamu kembali di sini. Oke, itu yang dirasakan dia saat ini. Karena ya bisa dikatakan dia juga merasakan, apakah ini karma yang aku apa ya, aku dapatkan gitu loh, yang aku jalankan. Secara mungkin selama ini aku selalu berbuat salah kepada kamu, selama ini aku selalu mengecewakan kamu, dan mungkin saat inilah aku membayar semua itu. Ya, itu yang dikatakan dia ataupun yang dirasakan dia saat ini. Oke. Nah, kita di sini ada pesan buat kamu ataupun buat dia di sini. Sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini pesan buat kamu. Apa itu pesan buat kamu? Pesan buat kamu.
Oke. Nah, kita akan lihat, kembalikan aja. Kita akan lihat dari bawah ya. Nah, di sini ada bertahan hidup di atas masalah itu pasti sangat melelahkan. Tapi ingat, akan banyak diterima penghargaan di akhir pertempuran. Tetap semangat. Nah, di sini adapun kondisi yang kamu rasakan, ataupun kamu dikecewakan, ataupun kamu dikhianati oleh dia, tapi kamu tetap bertahan. Bertahanlah. Hidup itu ya sebenarnya banyak masalah. Bagaimana caranya kita menyikapi gitu ya. Karena semua masalah yang ada itu pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada hikmahnya, ya. Pasti ada. Jika kita mau berusaha dan berdoa, meminta kepada Tuhan. Oke, nah itu. Jadi hidup itu harus, tetap diperjuangkan, walaupun kita berada dalam kondisi apapun gitu ya. Dan berikutnya, aku mencoba melupakanmu, tetapi aku juga menunggu kamu kembali. Sulit bagiku untuk melupakan kenangan kita. Nah, ini bisa dikatakan, pesan dia buat kamu, di mana dia merasakan bahwa, eee, dia sulit melupakan kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu, ya. Dia seakan-akan, merasakan kamu itu adalah soulmate-nya dia. Karena apa? Setelah terpisah dari kamu justru rasa dia semakin meningkat ataupun rasa cinta itu semakin tumbuh. Rasa kehilangan kamu itu sangat sangat begitu, apa ya, menyakitkan bagi dia, gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini lagi, selanjutnya. Mencoba melupakanmu seperti berenang melawan arus sungai. Makin keras aku mencoba, makin cepat aku lelah dan kembali kepadamu. Nah, di sini dia pengen melupakan kamu. Dia berusaha untuk melupakan kamu, tapi tidak bisa. Kenapa? Ya, karena dia masih percaya kamu. Dia masih berharap gitu ya. Karena dia tahu bahwa kamu yang bisa memberikan rasa nyaman, kamu yang bisa memberikan suatu semangat buat dia ataupun kehidupan buat dia. Ya mungkin selama ini dia itu seseorang yang mungkin, eee, apa ya, bisa dikatakan dulunya dia broken ya dalam keluarga, dan ternyata setelah ketemu kamu itu banyak hal positif yang dia dapatkan. Tetapi ya mungkin karena ada keegoisan yang dia rasakan ataupun, ketakutan dia atau posesifnya dia, sehingga hubungan kamu dengan dia mungkin berakhir. Itulah alasannya dia akhirnya dia akan kembali lagi ke kamu, karena dia merasa bahwa kamulah orang yang satu-satunya yang bisa membuat hidup dia begitu berarti. Oke. Nah, di sini apalagi pesan buat kamu? Kita tidak menjadi dewasa karena usia, tapi kita dewasa dalam kesadaran, dalam menjalani hidup dengan komitmen bukan dengan perasaan kamu. Oke, kadangkala perasaan kita itu harus kita kesampingkan. Karena kalau terlalu baperan, nah itu juga akan menghancurkan kita gitu ya. Jadi intinya di sini masalah-masalah yang ada kita rasakan sebenarnya itu adalah proses pendewasaan kita, proses hidup kita. Proses hidup kita menuju ke suatu hal yang begitu bermanfaat ke depannya, oke? Jadi di sini komitmenlah, gunakanlah ya komitmen untuk diri kamu sendiri gitu ya, manifestasikanlah buat diri kamu sendiri agar hidup kamu itu bisa terarah, oke? Dan kartu kelima. Di sini ada, terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, di sini juga bisa kondisi buat dia ataupun buat kamu. Dan mungkin dia sudah melepaskan kamu, dia mencoba mencari yang lain, ternyata tidak ada yang seperti kamu. Dan akhirnya Eee, dia ya merasa kamulah orang yang membuat dia nyaman gitu loh, yang membuat dia bahagia, tidak ada lagi orang lain selain kamu. Begitu juga halnya kamu juga harus bisa menilai bahwa apakah dia itu pantas buat kamu, apakah dia selalu memberikan rasa bahagia kepada kamu. Nah, itu yang harus kamu dengar ataupun kamu pahami, kamu lihat terhadap dia, oke? Dan kartu di bottom kamu. Aku tidak percaya pada belahan jiwa, tapi kemudian aku bertemu dengan kamu yang membuat aku ingin memperjuangkan kamu. Nah, di sini jelas sekali dia itu merasa bahwa kamu itu adalah belahan jiwa dia. Oke? Nah, dia akan perjuangan kamu kembali di sini. Itu yang dirasakan, ya. Sagittarius. Nah, kita akan lihat lagi di sini apa yang bisa kita lihat. Nah, dari kartu Lenormand ya. Tunggu, kita keluarkan dulu kartunya. Oke. Nah,
Apalagi di sini akan terlihat oleh kamu? Bagaimana kehidupan kamu selanjutnya? Apakah kamu memang fokus ke dia? Oh, seseorang dia yang sudah mengecewakan kamu? Ya, kita akan lihat di sini ya. Kita akan buka aja langsung. Di sini ada clover. Nah, bisa saja kamu di sini itu akan merasa nyaman kepada dia. Wah, di sini ada bukit juga. Di sini ada coffin. Wah, di sini ada tower. Ada sky tea. Nah, di sini sebenarnya ya, kalau kita lihat ada bear. Sebagian dari kamu, aku melihat ya mungkin kamu pengen bebas dari dia ya. Pengen tidak terhubung lagi dengan dia. Kenapa seperti itu? Kamu merasa terkekang dengan dia, atau kamu merasa selalu apa ya? Kamu selalu tidak bisa berbuat apa-apa dengan sikap keegoisannya dia. Ya, itu yang kamu rasakan sehingga kamu pengen bebas dan akhirnya kamu memutuskan di sini. Memutuskan hubungan kamu dengan dia atau kamu menarik diri dari dia. Karena apa? Karena masalah antara kamu dengan dia itu tidak pernah habis. Selalu ada masalah, selalu ada masalah. Jadi itu yang membuat kamu harus mengakhiri semuanya. Nah, walaupun di sini ada gambaran, ya, gambaran seberkas sinar gitu ya, sinar yang menerangi kehidupan kamu ataupun rasa kesendiriannya kamu ya, tapi kamu merasa bahagia di sini, oke? Di sini kamu merasa bahagia dengan kesendirian kamu. Kenapa? Kamu mungkin sudah capek ya, lelah juga dengan kondisi kamu pernah disakiti atau sering disakiti, atau selalu ada masalah yang kamu hadapi bersama dia, yang tidak pernah ada penyelesaiannya. Nah, itu yang membuat kamu di sini harus, akhirnya mengakhiri semuanya gitu loh, dan kamu tidak menginginkan lagi dia. Itu sebagian dari kamu yang aku lihat ya, lebih ingin bebas dari dia, ya. Di sini ada kartu bird ya, bird ini menggambarkan burung ya, burung itu kan sifatnya pengen bebas ya, terbang ke sana kemari dan dia tidak ingin dikekang. Bisa saja di sini kondisinya kamu mungkin sering dikekang sama dia ataupun diatur-atur gitu loh, ya, itu yang terjadi di sini. Oke, buat Sagittarius mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia, mendapatkan dan menemukan seseorang yang pantas buat kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Sagi, dadah.